Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Syifa binti Karyawan. Aku berasal dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas B semester 7 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kali ini aku akan berbagi kegiatan mengenai kuliah pengabdian masyarakat daring dari rumah tahun 2021. Simak videonya ya. Jalan Nias merupakan jalan yang berada di sebelah barat dari Pasar Legi. Jalan ini memiliki sumber perekonomian di penghujung jalan, yaitu Pasar Stasiun. Pasar ini beroperasi pada pukul 1 dini hari sampai pada pukul 12 siang. Nah, seperti inilah teman-teman gambaran dari lingkungan Jalan Nias. Sungguh bersih dan indah bukan? Meskipun Jalan Nias ini jalan yang menuju ke arah pasar, akan tetapi lingkungannya tetap bersih dan indah. Nah, jadi teman-teman, Jalan Nias ini tepatnya berada di Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Inilah gambar dari Kantor Lurah Banyudono, Ponorogo. Hal yang pertama kali saya lakukan adalah meminta izin kepada Pak Lurah. Hal ini saya lakukan pada tanggal 30 Juni 2021. Kegiatan selanjutnya yang aku lakukan yaitu pada tanggal 1 bulan Juli 2021, yaitu berupa meminta izin kepada Pak RT. Selain meminta izin, aku juga memberikan informasi mengenai apa saja yang aku abadikan kepada masyarakat. Setelah meminta izin ke Pak RT, aku juga memberikan informasi serta pengenalan kepada masyarakat mengenai kegiatan KPM daring dari rumah yang aku lakukan di Jalan Nias. Kegiatan pengabdianku yang pertama yaitu home industry keripik singkong. Di video ini aku sedang mengupas singkong menggunakan pisau yang terbuat dari pelek sepeda. Kemudian setelah dikupas, singkong dipotong menggunakan mesin. Setelah itu singkong diambil saripatinya. Kemudian setelah itu singkong siap digoreng dengan api yang besar dan minyak yang banyak, dalam jumlah yang banyak. Kemudian singkong digoreng dengan waktu hanya beberapa menit saja, tidak dalam waktu yang lama. Dan jangan lupa untuk membalik singkongnya supaya matang merata. Setelah itu jangan lupa kita tiriskan terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah ditiriskan, kemudian keripik singkong siap diberi rasa. Pada home industry ini, keripik singkong hanya memiliki dua rasa, yaitu rasa original dan rasa balado. Selain singkong ini dapat dijadikan keripik, pangkal dari singkong atau bonggolnya bisa dijadikan untuk pakan ternak, dan juga kulit singkong yang dikeringkan juga bisa untuk pakan ternak. Selain itu, dari saripati tersebut bisa dijadikan sebagai tepung tapioka dan hasilnya bisa dijual kembali. Oh iya teman-teman, jadi kegiatan home industry ini aku lakukan pada tanggal 6, 8, dan 9 pada bulan Juli 2021. Selain membantu dalam pembuatan keripik singkong, aku juga membantu dalam penjualan keripik singkong. Keripik singkong ini dijual pada gerobak yang berada di depan popper atau
supermarket yang berada di Ponorogo atau di sekitar alun-alun Ponorogo ya teman-teman. Keripik singkong ini dijual dengan harga 36.000 per kilo. Akan tetapi konsumen bisa membeli sebanyak 1/4 kilo ataupun 10.000 juga bisa. Nah, kegiatan dalam pengabdian membantu menjualkan keripik singkong ini aku lakukan pada tanggal 12 dan 14 bulan Juli 2021. Karena masih yang pertama dan saat itu laris manis, sehingga saya melayani konsumen juga dengan cepat. Dampaknya terdapat keripik yang jatuh di bawah gerobak. Tetapi dengan begitu saya tidak mudah menyerah dan mencoba untuk berdagang dengan lebih sempurna. Kegiatan yang aku lakukan selanjutnya yaitu pengrajin mahar. Kegiatan ini aku lakukan pada tanggal 6 dan 8 pada bulan Juli 2021. Di sini saya diberi pengetahuan oleh pemilik mahar tentang bagaimana menghias mahar yang simpel dan mudah. Seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Kegiatanku selanjutnya yaitu Jumat Berkah. Kegiatan ini diadakan oleh pemilik keripik singkong. Di kegiatan ini aku hanya membantu dalam membungkus pembuatan nasi bungkus. Pada pembuatan nasi bungkus ini, pemilik keripik singkong setiap hari Jumatnya membuat 50 bungkus nasi yang akan disetorkan kepada masjid yang berada di sekitar Jalan Nias, yaitu Masjid Al Idris. Kegiatan ini aku lakukan pada tanggal 9 Juli 2021. Kegiatan yang kelima yang aku lakukan yaitu membimbing belajar anak usia dini dan TK. Kegiatan ini aku lakukan pada tanggal 20, 21, 23, dan 24. Kegiatan ini berupa pengenalan benda-benda yang ada di sekitar, warna, dan juga huruf. Kegiatan inti atau utama yang aku lakukan yaitu berinovasi dalam membantu pedagang sayur untuk mengatasi dampak dari adanya COVID-19 ini. Penelitian yang aku lakukan ini menggunakan pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development, yaitu penelitian yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat. Komunitas masyarakat dalam hal ini yaitu seorang pedagang sayur atau pengecer yang berjualan di pasar X Pengadilan Ponorogo yang bernama Bu Ani Purwaningsih. Kegiatan inovasi ini aku lakukan dalam kurun waktu 11 hari ya teman-teman, yaitu dimulai pada tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus tahun 2021. Aset yang dimiliki oleh pengecer sayur Bu Ani adalah memiliki lapak yang luas, yaitu 2 kali lipat dari lapak pedagang lain ya teman-teman. Sedangkan potensi yang dimiliki pengecer Bu Ani diantaranya, yang pertama menjual sayur beraneka ragam, yang kedua memiliki kualitas barang yang baik, yang ketiga menjual barang dagangan dengan harga jual yang relatif murah. Namun sebagai pengecer yang bertempat di paling ujung sendiri, Bu Ani juga memiliki beberapa kelemahan teman-teman. Di antaranya, lapak yang belum lama berdiri yaitu sekitar 2 tahun, sehingga masih banyak pembeli yang belum mengetahui. Dan yang kedua, karena selera orang berbeda-beda, barang yang kualitasnya baik tidak ingin untuk dibeli. Mereka lebih memilih barang dengan kualitas terbaik dan dengan harga jual yang tinggi. Dan yang terakhir, promosi penjualan secara online belum terlaksana. Kualitas barang Bu Ani saya katakan baik, bukan terbaik, karena memang dari segi bentuknya, dari segi bentuk barangnya ini mungkin berbeda dengan kualitas yang terbaik. Misalnya pada sayuran terong ya teman-teman, dengan kualitas terbaik, kalau sayur terong itu memiliki ukuran yang panjang serta lurus, sedangkan pada sayur terong milik Bu Ani yang dengan kualitas baik, Bu Ani memiliki sayur terong dengan bentuk yang ada yang pendek, ada yang sedikit bengkong, seperti itu teman-teman. Akan tetapi sayur tersebut masih dalam keadaan fresh atau segar dan layak untuk diperjualbelikan.
Tahap pelaksanaan inovasi pedagang sayur X pengadilan ini yang pertama ada tahap inkulturasi atau perkenalan program. Tahap ini saya lakukan pada minggu keempat. Pada tahap ini saya memperkenalkan inovasi sayuran kepada Bu Ani dengan tujuan dapat mempertahankan perekonomian Bu Ani, membantu menjualkan barang dagangan pedagang lain dalam artian kerjasama, serta membantu perekonomian masyarakat setempat di masa COVID-19. Tahap selanjutnya yaitu discovery atau mengungkapkan informasi program. Tahap ini dilakukan antara saya dan juga Bu Ani sebagai rasa bangga dan percaya diri terhadap upaya Bu Ani dalam mengatasi berbagai masalah dalam berdagang sayur sebagai pengecer. Sehingga dengan adanya informasi ini, saya bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari aset yang dimiliki oleh Bu Ani. Tahap selanjutnya yaitu desain atau mengetahui aset dan mengidentifikasi peluang program. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui aset serta mengidentifikasi peluang supaya membentuk arahan menuju pencapaian gambaran inovasi sayuran itu seperti apa kejelasannya. Kemudian dari pengetahuan aset tersebut, pengabdi serta Bu Ani memiliki gambaran inovasi, yaitu yang pertama membuat akun media sosial. Akun tersebut dijadikan untuk promosi sebagai penjualan secara online, yaitu melalui WhatsApp dan juga Instagram. Yang kedua yaitu bekerja sama antar pedagang lain. Kerjasama ini dilakukan ketika mendapati konsumen yang request bahan-bahan lain yang Bu Ani tidak jual seperti ikan, ayam, kerupuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Jumat Berkah Sayur. Artinya setiap hari Jumat Bu Ani melakukan sedekah sayur kepada masyarakat. Dan tak lupa juga Bu Ani juga menambahkan sebuah inovasi yaitu pemberian label atau brand awareness dalam bentuk stiker. Tahap selanjutnya yaitu define atau mendukung keterlaksanaan program kerja. Pada tahap ini, Bu Ani sudah bisa membayangkan arah dan gambaran mengenai inovasi yang pengabdi berikan atau saya berikan ya teman-teman. Bu Ani dan masyarakat sudah bisa menentukan bahwa program ini dapat mewujudkan mimpi mereka, yaitu mereka yang bersungguh-sungguh dalam berusaha mempertahankan perekonomian. Pada tahap terakhir yaitu refleksi, pada tahap ini pengecer sayur Bu Ani sudah mulai aktif dalam melaksanakan program inovasi yang telah saya berikan, yaitu diantaranya Bu Ani aktif di jaring sosial media yaitu WhatsApp dan juga Instagram. Hal yang Bu Ani lakukan yaitu membuat story WhatsApp dan juga penambahan caption yang mengarah ke promosi maupun motivasi semangat hidup. Dari hasil inovasi ini, ketercapaian pemasukan Bu Ani mencapai 100% karena dalam kurun waktu 11 hari pemasukan Bu Ani bertambah dari penjualan secara online. Thanks for watching teman-teman. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.